Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Oktavianto Eka Indriawan dari SMP Negeri 2 Paranggupito, Kabupaten Wonogiri. Pada aksi nyata platform Merdeka Mengajar kali ini, saya ingin berbagi pengalaman tentang topik 1 dengan judul Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar. Terdapat 3 topik dalam Merdeka Mengajar. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dan yang ketiga, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodrat masing-masing. Modul pelatihan yang dipelajari yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidik yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid, mengharapkan murid agar kelak menjadi mandiri dan merdeka. Akan tetapi, hal yang paling mendasar dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Murid sekarang itu berbeda dengan kita dulu sebagai murid. Sekarang, murid begitu fasih menggunakan teknologi untuk belajar. Namun, peran guru tetaplah sangat penting untuk menuntun pembentukan karakter dan kompetensi murid agar tidak salah arah. Di sini, guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak kepada murid, dengan tetap memperhatikan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Guru yang maju memiliki konsep dan rencana yang jelas tentang gambaran dirinya. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan diri, maka kita akan tahu apa yang dioptimalkan dari peran kita sebagai pendidik. Guru yang maju selalu belajar dan terus belajar demi memberikan kualitas terbaik untuk muridnya. Merdeka untuk murid di sini, yaitu mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu, keterampilan berpikir, dan mengembangkan kecerdasan lahir dan batin. Mengajar merupakan salah satu bagian dari mendidik, sedangkan pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat sekaligus instrumen tumbuhnya. Mendidik di sini harus menggunakan sistem AMO, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mbangun karso, tutwuri handayani. Sebagai guru harus menjadi teladan ketika di depan, di antara anak didik sebagai motivator, ketika di belakang sebagai pendorong. Pendidik hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya anak bukan kehendak dari kita sebagai pendidik. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan di sini bersifat bergerak dan dinamis, menyesuaikan dengan keadaan yang terus bergerak dengan cepat. Perubahan zaman mengakibatkan perubahan dalam kehidupan, sehingga dalam mendidik pun guru juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jika guru tidak mengantisipasi hal tersebut, mengakibatkan anak-anak pasti juga tidak kompeten dengan zamannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru dalam mendampingi murid harus menerapkan azas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan dari cipta, rasa, dan karsa. Kecerdasan berpikir murid harus dengan mengembangkan budi pekerti atau watak murid, yang tidak hanya dibentuk di sekolah tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Keluarga menjadi tempat murid yang utama dalam melatih kecerdasan budi pekerti agar siap menjalani hidup di masyarakat.
Kita sebagai pendidik ikut turut berperan membantu murid menemukan kecerdasan budi pekertinya dengan tuntunan dan keteladanan sesuai dengan kebutuhan. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan apa yang akan dilakukannya. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan itu tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja. Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi dalam kehidupan. Selain itu, pendidik sebaiknya bisa mengenal dan memahami kekuatan kodrat anak, bahwa setiap anak dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Bisa dengan mendengarkan, menonton video pembelajaran, melakukan praktek, ataupun dengan cara mereka yang lain. Akan sangat tidak adil jika kita hanya menggunakan satu jenis metode penilaian dengan melihat karakteristik anak yang berbeda-beda. Fungsi pendidikan ini akan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara jika kita sebagai pendidik memahami hal berikut. 1. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi yang berbeda. 2. Pendidikan hanyalah sebagai penuntun. 3. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. 4. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kekuatan atau potensi murid. 5. Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. 6. Pendidik membantu murid menghantarkan murid untuk merdeka atas dirinya, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci mencapai tujuan pendidikan. Jika untuk dirinya sendiri murid tidak bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan, bagaimana mungkin ia akan memelihara dan menjaga dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, ataupun alamnya? Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga dan sekolah dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan pembelajaran yang maksimal bagi murid. Di sini, 3 pilar pendidikan haruslah saling bersinergi dan berkolaborasi. Guru bersama orang tua membentuk murid untuk menemukan dan memelihara budi pekerti luhur yang siap digunakan dalam mengembangkan rasa sosial murid di lingkungan di mana ia berada. Maka hubungan alam, keluarga, sekolah, dan masyarakat perlu dikuatkan dan diwujudkan dalam pembelajaran kepada murid. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya berikan pada aksi nyata topik 1 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.